Assalamualaikum, apa kabar teman-teman R3A? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Oh iya, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker jika ingin berpergian, dan juga mencuci tangan dengan sabun. Perkenalkan, saya Alfiana Legista, perwakilan dari kelompok 9, mata kuliah Kimia Dasar yang diampu oleh Ibu Fatimah Nursadah MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9 yang terdiri dari Alfiana Legista dengan NPM 202013500066. Lalu Ayu Aji Habibah dengan NPM 202013500014. Dan yang terakhir ada Astri Astuti dengan NPM 202013500203. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang asam basa. Ada 4 topik yang akan kami bahas, yaitu pengertian dan teori asam basa, kesetimbangan ion dalam larutan asam basa, derajat keasaman, dan yang terakhir adalah sifat asam basa. Teman-teman pasti pernah kan melihat atau bahkan memakan buah lemon? Apa yang dirasakan saat buah lemon itu masuk ke dalam mulut? Ya, tentu saja terasa asam. Sebenarnya apa ya asam itu? Nah, asam merupakan suatu zat yang bisa memberikan proton atau ion H+ kepada zat lain yang disebut basa, atau bisa menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Lalu, bagaimana caranya agar kita mengetahui bahwa suatu zat itu adalah asam? Tidak usah bingung ya teman-teman, karena asam memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rasanya asam jika dicicipi. Yang kedua, derajat keasaman lebih kecil dari 7 atau pH kurang dari 7. Yang ketiga, terasa menyengat jika disentuh, terutama asam kuat. Yang keempat, reaksi logam bersifat korosif atau mudah berkarat. Yang kelima, merupakan larutan elektrolit. Setelah mempelajari tentang asam, selanjutnya kita akan mempelajari tentang basa. Teman-teman pasti tidak asing kan dengan gambar yang ada di atas, yang merupakan salah satu barang yang setiap hari kita gunakan untuk membersihkan tubuh. Nah, sabun mandi merupakan salah satu contoh dari basa. Basa itu apa ya? Basa merupakan zat atau senyawa yang di dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Lalu, bagaimana caranya agar kita mengetahui bahwa suatu zat itu adalah basa? Tidak usah bingung, karena basa juga memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Terasa pahit jika dicicipi, dalam keadaan murni umumnya berupa kristal padat, tingkat keasaman lebih besar dari 7 atau pH lebih dari 7. Terasa licin di kulit, memiliki sifat kaustik yang berarti dapat merusak kulit atau dapat menimbulkan iritasi pada kulit. Dapat mengemulsi minyak dan merupakan larutan elektrolit. Sekarang kita sudah paham apa itu asam dan basa. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata materi asam basa tidak berhenti di situ saja. Materi asam basa terus dikembangkan oleh para ahli sampai akhirnya memunculkan teori-teori tentang asam basa. Apa aja ya teori-teori tersebut? Yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Kita akan membahas asam menurut Arrhenius terlebih dahulu. Arrhenius mengemukakan bahwa asam jika di dalam air akan terurai melepaskan ion hidrogen atau H+. Jadi, jika asam itu pasti ada ion H+-nya atau ada ion hidrogennya. Misalnya, HXA yang terlarut dalam air akan terionisasi menjadi XH+ ditambah AX-. Nah, adanya H+ ini yang menjadikan ia asam menurut Arrhenius.
Jumlah ion H+ yang dapat dihasilkan oleh satu molekul asam disebut valensi asam. Ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepaskan ion H+ disebut ion sisa asam. Contohnya adalah asam klorida, HCl. Ia akan terionisasi menjadi H+ ditambah Cl-. Berarti ia memiliki valensi asam sebanyak 1 dan sisa asamnya adalah Cl-. Lalu ada asam sulfat, H2SO4. Ia akan terionisasi menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Maka ia memiliki valensi asam sebanyak 2 dan sisa asamnya adalah SO4 2-. Selanjutnya asam sulfida, H2S. Ia akan terionisasi menjadi 2H+ ditambah S2-. Maka valensi asamnya berjumlah 2 dan sisa asamnya adalah S2-. Selanjutnya adalah basa. Menurut Arrhenius, basa merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. Hidroksida logam yang dalam air akan terurai. Misalnya, MOHX akan terurai menjadi MX+ ditambah XOH-. Nah, adanya OH- ini yang menyebabkan ia disebut basa menurut Arrhenius. Jumlah OH- yang dapat dilepaskan oleh satu molekul basa disebut valensi basa. Ion positif yang terbentuk dari basa setelah melepaskan ion OH- disebut ion sisa basa. Contohnya, magnesium hidroksida MgOH2 akan terurai menjadi Mg2+ ditambah 2OH-. Berarti ia memiliki valensi basa berjumlah 2 dan sisa basa adalah Mg2+. Lalu ada besi 3 hidroksida FeOH3. Ia akan terurai menjadi Fe3+ ditambah 3OH-. Berarti ia memiliki valensi basa berjumlah 3 dan sisa basanya adalah Fe3+. Selanjutnya ada amonium hidroksida NH4OH. Ia akan terurai menjadi NH4+ ditambah OH-. Berarti ia memiliki valensi basa berjumlah 1 dan sisa basanya adalah NH4+. Nah, ternyata teori asam basa Arrhenius memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, hanya dapat diaplikasikan dalam reaksi yang terjadi di dalam air. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan mengapa beberapa senyawa yang mengandung hidrogen dengan bilok +1 seperti HCl larut dalam air untuk membentuk larutan asam, sedangkan yang lain seperti CH4 tidak. Kemudian, tidak dapat menjelaskan mengapa senyawa yang tidak memiliki OH- seperti Na2CO3 memiliki karakteristik seperti biasa. Yang kedua, ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Johannes Nicolaus Bronsted adalah seorang ahli kimia dari Denmark. Teori asam basa yang lebih luas tidak hanya terbatas pada senyawa asam basa dalam pelarut air yang dikemukakan oleh Johannes Nicolaus Bronsted dan Thomas Martin Lowry yang bekerja secara terpisah pada tahun 1923. Keduanya menyatakan bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton atau H+. Bronsted-Lowry mendefinisikan bahwa asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau H+ kepada basa, sehingga memunculkan istilah donor proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton atau H+ dari asam, dan muncullah istilah akseptor proton. Dalam teori asam basa Bronsted-Lowry dikenal istilah pasangan asam basa konjugasi. Apa itu pasangan asam basa konjugasi? Mari kita pelajari melalui contoh berikut. Perhatikan contoh berikut ini.
H2SO4 ditambah H2O menghasilkan H3O plus ditambah HSO4 minus. Mari perhatikan bahwa di awal itu adalah H2SO4, padahal di akhirnya adalah HSO4 minus. Sementara H2O ternyata menjadi H3O plus. Artinya H2O menerima proton atau H plus karena awalnya 2 menjadi 3. H2O menerima dari siapa? H2O menerima dari H2SO4. Jadi yang terjadi di sini adalah H2SO4 itu memberikan satu buah H plusnya kepada H2O. H2SO4, H awalnya 2 diberikan 1, berarti hanya tinggal 1. Sehingga yang awalnya H2SO4 menjadi HSO4 minus. H2SO4 memberikan H plusnya kepada H2O, sehingga H2O yang awalnya mempunyai 2 atom H menjadi H3O plus yang mempunyai atom H3. Jadi, menurut Bronsted-Lowry, H2SO4 ini bertindak sebagai asam karena ia memberikan H plus kepada H2O. Jadi, H2OSO4 adalah asam dan H2O adalah basa. Sampai di sini paham ya, teman-teman? Nah, kemudian kita akan menjawab pertanyaan di awal. Apa itu pasangan asam basa konjugasi? Pasangan asam basa konjugasi, jika H2SO4 adalah asam, maka hasilnya ketika ia sudah melepaskan proton atau H+, maka ia akan menjadi HSO4-. Hasil ini merupakan basa konjugasi dari asamnya, sehingga HSO4- merupakan basa konjugasi dari H2SO4. Jadi, H2SO4 dan HSO4- adalah pasangan asam basa konjugasi. Sekarang kita lihat H2O-nya. H2O adalah basa, sehingga hasilnya H3O plus merupakan asam konjugasi dari H2O. Jadi, H2O dan H3O plus adalah pasangan asam basa konjugasi. Jika kita perhatikan, pasangan asam basa konjugasi ini mirip. Jadi, H2SO4 itu kan mirip dengan HSO4-. Kemudian H2O juga mirip dengan H3O plusnya. Yang membedakan adalah selisih 1 H plus. Jadi, asam basa konjugasi itu tandanya adalah mereka punya selisih 1 buah H plus. Seperti H2SO4 dan HSO4-. Itu selisihannya 1. Kemudian H2O dan H3O plus juga selisihannya 1. Perhatikan contoh berikutnya. Ada NH3 plus ditambah H2O menghasilkan NH4 plus ditambah OH-. Kita perhatikan NH3 diproduk menjadi NH4 plus. Artinya NH4 ini ketambahan 1 buah H plus. Nah, ketambahannya dari siapa? Dari H2O. Jadi, proses yang terjadi di sini adalah H2O memberikan 1 H plusnya atau protonnya untuk NH3. Karena NH3 diberi H plus, maka menjadi NH4 plus. Hanya ketambahan 1 kan? Kemudian, apa yang terjadi dengan H2O? Karena tadi awalnya dia punya H sejumlah 2, kemudian diberikan 1, berarti hanya tinggal 1 kan? Maka dia menjadi OH-. Karena NH3 tadi menerima 1 buah H plus dari H2O, berarti NH3 karena menerima sifatnya adalah sebagai basa. Sementara H2O karena ia memberikan 1 buah H plus atau proton kepada NH3, maka H2O ini adalah sebagai asam.
Kemudian kita akan mencari pasangan asam basa konjugasinya. Berarti NH3 ini tadi menjadi NH4+. Berarti NH4+ ini adalah pasangan dari NH3. Karena NH3 adalah basa, maka NH4 berarti adalah asam konjugasinya. Jadi, NH3 dan NH4+ merupakan pasangan asam basa konjugasi. Kemudian, kita lihat H2O. H2O adalah asam, dia menjadi OH-. Berarti OH- ini adalah pasangan H2O yang merupakan basa konjugasi. Jadi H2O dan OH- adalah pasangan asam basa konjugasi. Teori asam basa Bronsted-Lowry mempunyai kelebihan dari teori sebelumnya, yaitu teori Arrhenius. Kelebihan teori asam basa Bronsted-Lowry adalah konsep asam basa Bronsted-Lowry tidak terbatas pada pelarut air saja, tetapi juga menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain atau bahkan reaksi tanpa pelarut. Lalu, konsep asam basa Bronsted-Lowry tidak hanya berupa molekul, tetapi juga berupa kation atau anion. Konsep asam basa Bronsted-Lowry dapat menjelaskan sifat asam NH4Cl. Teori asam basa yang ketiga adalah teori asam basa Lewis. Teori Bronsted-Lowry hanya terbatas pada reaksi yang melibatkan proton. Di sekitar kita masih banyak reaksi yang memiliki sifat asam basa tetapi tidak sesuai dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Pada tahun 1932, Gilbert Newton Lewis, ahli kimia dari Amerika, mendefinisikan asam basa sebagai berikut. Asam sebagai suatu zat yang dapat menerima sepasang elektron atau disebut akseptor pasangan elektron bebas atau biasa disingkat PEB. Lalu basa adalah zat yang dapat memberikan sepasang elektron atau donor pasangan elektron bebas. Teman-teman, karena tadi ada istilah pasangan elektron, teori asam basa Lewis ini lebih mudah jika kita ketahui struktur Lewisnya terlebih dahulu. Struktur Lewis ini berfungsi untuk mempermudah kita memprediksi mana itu asam dan mana itu basa. Kita perhatikan contoh yang pertama. Ada NH3 ditambah H+ menjadi NH4+. NH3 ini strukturnya, ini ya teman-teman, seperti pada gambar di atas. Jadi, N kemudian mengikat 3 atom H, kemudian ditambah H+. H+ itu tidak punya elektron ya, karena H itu elektronnya 1. Kalau dia menjadi plus, melepas elektron, berarti elektronnya hilang atau dia tidak memiliki elektron. Kemudian menjadi NH4+, seperti pada gambar di atas ya, struktur Lewisnya. Jangan lupa muatannya adalah positif. Nah, dari pengertian asam basa Lewis tadi, kita bisa menentukan nih, mana yang asam, mana yang basa. Sekarang kita perhatikan, NH3 itu kan punya satu pasang elektron bebas yang ada lingkaran merahnya. Sehingga pasangan elektron bebas ini bisa diberikan ke H. Karena yang memberi pasangan elektron bebas adalah NH3, maka NH3 ini kita sebut sebagai basa Lewis karena dia mendonor atau memberikan pasangan elektron bebasnya. Sementara H+-nya adalah asam Lewis karena ia menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Kita ke contoh soal yang kedua. Ada H+ ditambah OH- menjadi H2O. Nah, H+ tadi kan tidak punya elektron ya, jadi bisa kita gambarkan seperti gambar di atas. H+ tidak punya elektron. OH- itu di O ada 3 pasang elektron bebas, mengikat 1H, muatannya minus. Nah, maka akan diberikan satu pasang elektron bebas milik O yang ada di lingkaran merah kepada H+. Dari gambar di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa yang memberi pasangan elektron bebas adalah OH-.
Sehingga OH- adalah basa Lewis. Nah, H+-nya kan yang menerima pasangan elektron bebas, berarti dia adalah asam Lewis. Kita ke contoh soal yang ketiga. Ada NH3 ditambah BF3 menjadi NH3BF3. Kita gambarkan dulu ya struktur Lewisnya seperti pada gambar di atas. NH3 punya sepasang elektron bebas. BF3, B itu elektron valensinya adalah 3. Jika ia sudah mengikat 3F, artinya dia tidak punya lagi pasangan elektron bebas. Sehingga jelas sekali ya teman-teman, NH3 punya satu pasangan elektron bebas dan memberikannya kepada B agar mereka berikatan. Hasilnya adalah NH3BF3. Strukturnya seperti pada gambar di atas. Berarti NH3 adalah basa Lewis karena memberikan sepasang elektron bebas dan BF3 adalah asam Lewis karena menerima sepasang elektron bebas. Teori asam basa Lewis memiliki kelebihan. Yang pertama adalah teori Lewis dapat menjelaskan reaksi asam basa yang berlangsung dalam pelarut air. Pelarut bukan air dan tanpa pelarut sama sekali. Yang kedua, teori Lewis dapat menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan transfer proton atau H+, seperti reaksi antara BF3 dan NH3. Yang terakhir, teori Lewis dapat menjelaskan reaksi-reaksi seperti pembentukan ion, kompleks, dan reaksi-reaksi dalam kimia organik sebagai reaksi asam basa. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir ya teman-teman. Tentukan manakah asam dan basa dalam reaksi asam basa berikut dengan memberikan alasan yang didasarkan pada teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. A. HCN ditambah H2O menjadi Cn- ditambah H3O+. Yang B. Ni2+ ditambah 4Cn- menjadi NiCN4 2-. Kita masuk ke pembahasan. Kita jawab dulu yang A ya. Berdasarkan teori asam basa Arrhenius, HCN adalah asam Arrhenius. Sebagaimana HCN akan melepaskan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Selanjutnya, berdasarkan teori Bronsted-Lowry, HCN adalah asam Bronsted-Lowry karena mendonorkan proton H+ sehingga menjadi ion Cn-. Sedangkan H2O adalah basa Bronsted-Lowry karena menerima proton sehingga membentuk ion H3O+. Selanjutnya berdasarkan teori Lewis, H2O adalah basa Lewis karena mendonorkan pasangan elektron kepada ion H+ yang berasal dari molekul HCN, membentuk ion H3+. Sedangkan H+ dari HCN adalah asam Lewis karena menerima pasangan elektron dari atom O pada H2O. Untuk yang B, teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry tidak dapat menjelaskan reaksi ini. Selanjutnya adalah kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Nah, dalam kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa, nanti akan ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu tetapan kesetimbangan air, yang kedua adalah pengaruh asam dan basa terhadap kesetimbangan air, dan yang ketiga adalah kekuatan asam dan basa. Yang pertama adalah tetapan kesetimbangan air. Sebelum kita masuk ke harga tetapan kesetimbangan air, kalian pasti sudah tahu kan bahwa air merupakan elektrolit yang sangat lemah. Kenapa? Karena sebagian molekul air dapat terionisasi. Nah, air itu dapat terionisasi seperti apa sih? Jadi, air dalam kimia dinyatakan dengan H2O dalam fase liquid.
maka ia akan terionisasi menjadi H+ dalam fase aqueous ditambah OH- dalam wujud aqueous. Nah, dari reaksi tersebut, harga tetapan kesetimbangan air dapat dirumuskan sebagai K sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH- dibagi konsentrasi H2O. Maka kita dapat K konsentrasi H2O atau ketetapan konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi ion H+ ditambah konsentrasi ion OH-. Nah, karena konsentrasi H2O yang terionisasi menjadi H+ dan OH- sangat kecil dibandingkan dengan konsentrasi H2O mula-mula, sehingga konsentrasi H2O dapat dianggap tetap. Maka harga konstanta konsentrasi H2O juga tetap. Nah, ini yang biasa disebut dengan konstanta kesetimbangan ionisasi air atau biasa ditulis dengan Kw. Sehingga berdasarkan reaksi ionisasi air tadi, kita tahu bahwa perbandingan ion H+ dan ion OH- dalam air murni yaitu konsentrasi ion H+ sama dengan konsentrasi ion OH-. Sehingga kita dapat rumusan Kw dapat ditetapkan sebagai Kw atau konstanta konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH-. Nah, karena dia dalam keadaan murni, kita sudah tahu bahwa konsentrasi ion H+ itu sama dengan konsentrasi ion OH-, maka kita bisa menuliskan rumus Kw sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion H+. Maka kita peroleh untuk rumusan Kw adalah konsentrasi ion H+ kuadrat. Berikut ini merupakan harga tetapan kesetimbangan air pada suhu tertentu. Jadi, pada suhu 0 derajat Celcius, Kw sama dengan 0,114 dikali 10 pangkat minus 14. Pada suhu 10 derajat Celcius, Kw sama dengan 0,295 dikali 10 pangkat minus 14. Pada suhu 20 derajat Celcius, Kw sama dengan 0,676 dikali 10 pangkat minus 14. Pada suhu 25 derajat Celcius, Kw sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 14. Pada suhu 60 derajat Celcius, Kw sama dengan 9,55 dikali 10 pangkat minus 14. Dan pada suhu 100 derajat Celcius, Kw sama dengan 55 dikali 10 pangkat minus 14. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Berdasarkan data, data yang dimaksud di sini adalah data harga tetapan kesetimbangan air pada suhu tertentu ya. Nah, itu air murni pada suhu 25 derajat Celcius mempunyai nilai Kw sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 14. Maka dari nilai Kw tersebut tentukan nilai untuk konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH-nya. Nah, jadi dari soal kan sudah kita ketahui bahwa Kw sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 14. Nah, kita juga tahu nih bahwa rumusan Kw adalah konsentrasi ion H+ kuadrat. Nah, jadi 10 pangkat minus 14 sama dengan konsentrasi ion H+ kuadrat. Maka kita akan peroleh untuk konsentrasi ion H+ sama dengan akar dari 10 pangkat minus 14. Sehingga kita dapatkan untuk konsentrasi ion H+ sama dengan 10 pangkat minus 7 mol per liter. Kemudian untuk mencari nilai konsentrasi ion OH-nya, seperti yang kita ketahui di awal bahwa pada saat air murni atau pada suhu 25 derajat Celcius, untuk konsentrasi ion H+ itu sama dengan konsentrasi ion OH-. Nah, ketika konsentrasi ion H+ itu sama dengan 10 pangkat minus 7 mol per liter, sehingga untuk nilai konsentrasi ion OH-nya itu juga sama, yaitu 10 pangkat minus 7 mol per liter. Yang kedua adalah pengaruh asam dan basa terhadap kesetimbangan air. A. Pengaruh asam.
Berdasarkan konsep pergeseran kesetimbangan, penambahan ion H+ dari suatu asam akan menyebabkan konsentrasi ion H+ dalam larutan bertambah, tetapi tidak akan mengubah Kw atau hasil kali konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH-. Nah, hal ini menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kiri dan konsentrasi ion OH- mengecil, sehingga perbandingan ion H+ dan ion OH- dalam larutan asam adalah konsentrasi ion H+ lebih besar dari konsentrasi ion OH-. Kemudian yang B untuk pengaruh basa. Penambahan ion OH- dari suatu basa akan menyebabkan konsentrasi ion OH- dalam larutan bertambah, tetapi tidak akan mengubah Kw atau hasil kali dari konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH-. Hal ini menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kiri dan konsentrasi ion H+ mengecil. Jadi, perbandingan ion H+ dan ion OH- dalam larutan basa adalah konsentrasi ion H+ lebih kecil daripada konsentrasi ion OH-. Nah, jadi ketika dalam pengaruh asam, maka konsentrasi ion H+-nya dia yang lebih besar. Tetapi saat pengaruh basa, maka konsentrasi ion H+-nya itu lebih kecil. Atau dalam pengaruh basa itu konsentrasi ion OH-nya yang lebih besar. Yang ketiga adalah kekuatan asam basa. Larutan asam basa merupakan dua golongan senyawa kimia yang banyak ditemukan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, larutan asam dan basa merupakan larutan berkadar keasaman atau kebasaan suatu zat yang tergantung pada jumlah ion H+ untuk larutan asam dan ion OH- untuk larutan basa yang terdapat dalam zat dan juga derajat ionisasi dari zat tersebut. Nah, tingkatan keasaman dan kebasaan ini biasa dinyatakan dengan pH. Kekuatan asam dan basa ditentukan oleh derajat ionisasinya, atau yang biasa dilambangkan dengan alfa, yaitu dari banyak dan sedikitnya ion H+ dan ion OH- yang dilepaskan. Asam dan basa ini ketika di dalam air akan mengalami reaksi penguraian menjadi ion yang merupakan reaksi kesetimbangan. Oleh karena itu, kekuatan asam dan basa dinyatakan oleh tetapan kesetimbangannya, yaitu tetapan ionisasi asam atau yang biasa dilambangkan atau disimbolkan dengan Ka, dan tetapan ionisasi basa yang biasa disimbolkan atau dilambangkan dengan Kb. Jenis larutan asam. Jadi dalam larutan asam ini terdapat dua jenis, yaitu asam kuat dan juga asam lemah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang asam kuat. Asam kuat adalah senyawa asam yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ion, atau suatu asam dikatakan sebagai asam kuat jika basa tersebut dapat terionisasi secara sempurna, atau bisa juga dikatakan ketika suatu asam dilarutkan, hampir seluruh ion H+-nya itu dilepaskan. Nah, asam kuat ini dapat menghantarkan arus listrik. Contoh dari asam kuat adalah HCl atau biasa disebut dengan asam klorida, H2SO4 atau asam sulfat, H2SO3 atau asam sulfit, HBr, asam bromida, HNO3 atau asam nitrat, HI atau asam iodida, dan lain-lain. Kemudian kita masuk untuk cara menghitung konsentrasi ion H+ dalam larutan asam kuat. Nah, untuk menghitung konsentrasi ion H+ dalam larutan asam kuat, kita dapat menggunakan rumus konsentrasi ion H+ sama dengan Ma dikali A, dengan keterangan ion H+ sama dengan konsentrasi ion H+ dalam satuan mol per liter atau molar, Ma sama dengan molaritas asam kuat dalam satuan mol per liter atau molar, dan A merupakan valensi asam kuat. Kemudian kita masuk pada contoh soal. Berapa konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan HCl 0,1 molar pada suhu 25 derajat Celcius?
Nah, jadi dari soal kita ketahui bahwa Ma sama dengan 0,1 molar dan dia berada pada suhu 25 derajat Celcius, yang artinya ia dalam air murni, dan sehingga Kw sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 14. Kemudian yang ditanyakan adalah konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH-. Nah, untuk penyelesaiannya, kan kita sudah tahu bahwa HCl itu merupakan asam kuat, sehingga untuk mencari konsentrasi ion H+-nya, kita bisa menggunakan konsentrasi ion H+ sama dengan Ma dikali A. Sehingga kita dapatkan 0,1 dikali 1. Sehingga untuk konsentrasi ion H+-nya itu sama dengan 0,1 mol per liter. Kemudian yang kedua yaitu untuk menghitung konsentrasi ion OH-nya. Nah, untuk menghitung konsentrasi ion OH-, kita bisa menggunakan rumus Kw. Jadi, Kw sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH-. Nah, tadi kan kita sudah ketahui bahwa untuk nilai Kw-nya itu 10 pangkat minus 14 ya, karena dia pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, sehingga 10 pangkat minus 14 sama dengan 0,1 dikali konsentrasi ion OH-. Sehingga kita dapat cara untuk mencari nilai OH-, konsentrasi ion OH-nya yaitu 10 pangkat minus 14 dibagi 0,1. Sehingga kita peroleh untuk konsentrasi ion OH- sama dengan 10 pangkat minus 13 mol per liter. Nah, jadi kita dapat simpulkan dari pertanyaan tadi adalah untuk konsentrasi ion H+-nya itu sama dengan 0,1 mol per liter, dan untuk konsentrasi ion OH-nya sama dengan 10 pangkat minus 13 mol per liter. Yang kedua adalah asam lemah. Nah, jadi asam lemah adalah senyawa asam yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya, atau dalam kata lain, ion H+ yang dilepaskan hanya sebagian kecil saja. Asam lemah ini hampir tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contoh dari asam lemah adalah H2CO3 atau asam karbonat, CH3COOH atau asam asetat, H2S atau asam sulfida, H3PO4 atau asam fosfat, dan lain-lain. Di dalam air, hanya sebagian molekul asam lemah yang dapat terurai menjadi ion-ionnya, sehingga derajat ionisasinya pun rentang antara 0 sampai 1. Jika konsentrasi awal larutan asam lemah Ha dinyatakan sebagai Ma, maka jadi dari reaksi di atas kita ketahui bahwa suatu reaksi Ha fase aqueous terionisasi menjadi H+ fase aqueous ditambah amin fase aqueous. Nah, mula-mula terdapat Ha sebagai Ma, kemudian reaksi alfa Ma. Kenapa minus? Karena dia yang bereaksi atau reaktannya, jadi pasti berkurang. Kemudian, kenapa H+-nya itu bertambah atau dia diberi tanda plus? Karena dia itu sebagai produknya, sehingga ia plus alfa Ma. Nah, amin juga plus alfa Ma. Dan mengapa tidak ada koefisiennya? Karena sesuai dengan koefisien spesinya. Kemudian pada saat keadaan setimbang, spesinya bertambah, yaitu mula-mula ditambah reaksi. Nah, untuk Ma dikurangi alfa Ma itu sama saja dengan 1 min alfa dikali Ma. Kemudian untuk mencari konsentrasi ion H+-nya, jadi Ka sama dengan alfa kuadrat dikali Ma. Nah, sedangkan alfa sendiri itu adalah akar Ka dibagi Ma. Sehingga untuk mencari konsentrasi ion H+, kita bisa menggunakan rumus akar Ka dikali Ma, atau kita bisa juga menggunakan rumus untuk mencari konsentrasi ion H+ adalah alfa dikali Ma. Dengan Ka sama dengan tetapan ionisasi asam lemah
Ma sama dengan molaritas asam lemah, dan alfa merupakan derajat ionisasi dari asam lemah. Berikut merupakan tabel tetapan ionisasi untuk beberapa asam lemah. Saya ambil contohnya satu aja ya, yaitu asam lemah, asam klorid atau HClO2, ia akan terionisasi ketika di dalam air menjadi H+ ditambah ClO2-. Nah, jadi dia mempunyai nilai Ka-nya itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, kemudian selanjutnya seperti ada yang di tabel ya. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Tentukan konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan CH3COOH 0,1 molar dengan KaCH3COOH sama dengan 10 pangkat minus 5 pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, jadi dari soal nih, kita sudah bisa ketahui bahwa MaCH3COOH sama dengan 0,1 molar, kemudian KaCH3COOH sama dengan 10 pangkat minus 5, dan dia pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, sehingga kita bisa ketahui juga bahwa Kw-nya itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 14. Kemudian yang ditanyakan adalah konsentrasi ion H+ dan juga konsentrasi ion OH-nya. Yang pertama, untuk mencari konsentrasi ion H+, nah, jadi larutan CH3COOH ini merupakan asam lemah. Maka untuk menghitung konsentrasi ion H+-nya, kita menggunakan rumus akar Ka dikali Ma. Jadi konsentrasi ion H+ sama dengan akar 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 1. Kemudian konsentrasi ion H+ sama dengan akar dari 10 pangkat minus 6, sehingga kita dapat untuk konsentrasi ion H+-nya itu adalah 10 pangkat minus 3 mol per liter. Kemudian, untuk menghitung konsentrasi ion OH-nya, kita bisa menggunakan rumus Kw, yaitu Kw sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH-. Nah, karena kita tadi sudah ketahui bahwa Kw itu sama dengan 10 pangkat minus 14, dan sebelumnya kita juga sudah mencari untuk konsentrasi ion H+-nya itu 10 pangkat minus 3, sehingga untuk mencari konsentrasi ion OH-nya itu sama dengan 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 3, yaitu dari Kw dibagi konsentrasi ion H+. Nah, sehingga konsentrasi ion OH- sama dengan 10 pangkat minus 11 mol per liter. Nah, jadi dari soal kita dapat konsentrasi ion H+-nya itu sama dengan 10 pangkat minus 3 mol per liter, dan konsentrasi ion OH-nya itu adalah 10 pangkat minus 11 mol per liter. Selanjutnya adalah jenis larutan basa. Sama seperti larutan asam, larutan basa juga terdapat dua jenis, yaitu basa kuat dan basa lemah. Untuk pembahasan yang pertama yaitu basa kuat. Jadi, basa kuat adalah senyawa basa yang dalam larutannya terion-ion seluruhnya menjadi ion-ion. Atau, basa kuat adalah basa yang dapat terionisasi dengan sempurna. Atau bisa juga didefinisikan sebagai ketika suatu basa dilarutkan, hampir seluruh ion OH- itu dilepaskan. Nah, basa kuat ini dapat menghantarkan arus listrik. Contoh dari basa kuat adalah LiOH atau litium hidroksida, NaOH atau natrium hidroksida, KOH atau kalium hidroksida, BaOH 2 kali atau barium hidroksida, dan lain-lain. Dalam larutan basa, jumlah ion OH- lebih banyak dibandingkan ion H+-nya. Untuk menghitung konsentrasi ion OH- dalam larutan basa kuat, kita bisa menggunakan rumus konsentrasi ion OH- sama dengan Mb dikali B. Dengan satuan untuk konsentrasi ion OH- itu adalah mol per liter atau molar, kemudian Mb sama dengan molaritas basa kuat dalam satuan mol per liter atau molar juga, dan kemudian B adalah valensi basa kuat.
Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal. Berapa konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan NaOH 0,1 molar pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, dari soal, kita sudah ketahui bahwa Mb NaOH itu adalah 0,1 molar dan dia pada suhu 25 derajat Celcius, yang mana artinya Kw-nya itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 14. Kemudian yang ditanyakan adalah konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH-nya. Kemudian untuk penyelesaiannya, untuk mencari konsentrasi ion OH-nya itu kita ketahui nih bahwa NaOH adalah basa kuat. Jadi untuk menghitung konsentrasi ion OH-nya, kita bisa menggunakan rumus Mb dikali B, yaitu 0,1 mol per liter dikali 1. Sehingga untuk nilai dari konsentrasi ion OH-nya itu adalah 0,1 mol per liter atau 0,1 molar. Kemudian untuk menghitung konsentrasi ion H+-nya, kita bisa menggunakan rumus Kw, yaitu Kw sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH-. Nah, dari soal kan kita sudah ketahui nih bahwa Kw tadi 10 pangkat minus 14. Kemudian kita sudah menyelesaikan juga bahwa untuk nilai konsentrasi ion OH-nya itu adalah 0,1 mol per liter. Sehingga kita tinggal masukin aja nih ke rumus yang Kw sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH-, yaitu 10 pangkat minus 14 sama dengan konsentrasi ion H+ dikali 0,1. Sehingga kita bisa peroleh bahwa konsentrasi ion H+ sama dengan 10 pangkat minus 14 dibagi 0,1. Sehingga konsentrasi ion H+ sama dengan 10 pangkat minus 13 mol per liter. Nah, jadi dari persoalan tadi kita dapat peroleh untuk konsentrasi ion H+ adalah 10 pangkat minus 13 mol per liter dan untuk konsentrasi ion OH-nya itu adalah 0,1 mol per liter. Yang kedua adalah basa lemah. Jadi, basa lemah adalah senyawa basa yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya, atau dalam kata lain, ion OH- yang dilepaskan hanya sebagian kecil saja. Nah, basa lemah ini seperti dengan asam lemah, yaitu ia hampir tidak dapat menghantarkan arus listrik. Untuk contoh basa lemah sendiri ada NH4OH atau amonium hidroksida, FeOH 3 kali atau besi 3 hidroksida, NH3 atau amoniak, dan lain-lain. Di dalam air, hanya sebagian basa lemah yang dapat terurai menjadi ion-ionnya, sehingga derajat ionisasinya itu rentang antara 0 sampai 1. Nah, jika konsentrasi awal larutan basa lemah LOH dinyatakan sebagai Mb, maka dari reaksi atau persamaan ini kita bisa baca yaitu suatu reaksi LOH fase aqueous terionisasi menjadi L+ fase aqueous ditambah OH- fase aqueous. Nah, mula-mula terdapat LOH sebagai Mb. Kemudian reaksinya yaitu alfa Mb. Kenapa dia minus? Karena dia yang bereaksi atau reaktannya, jadi pasti berkurang. Kemudian kenapa L plusnya itu bertambah atau dia bertanda plus? Karena dia itu sebagai produk, sehingga ia plus alfa Mb dan OH- juga plus alfa Mb. Dan mengapa tidak ada koefisiennya? Karena sesuai dengan koefisien spesinya. Kemudian pada saat keadaan setimbang, spesinya bertambah, yaitu mula-mula ditambah reaksi. Kemudian untuk Mb dikurangi alfa Mb itu sama saja dengan 1 min alfa dikali Mb. Jika nilai alfanya itu sangat kecil atau alfanya itu kurang dari 1, maka persamaan Kb untuk basa lemah dapat
dituliskan atau bisa dirumuskan, yaitu KB sama dengan alfa MB dikali alfa MB dibagi 1 min alfa kali MB. Kemudian KB sama dengan alfa kuadrat MB dibagi 1 min alfa. Jadi, untuk menghitung konsentrasi ion OH-, kita dapat menggunakan rumus KB ataupun nilai alfanya, yaitu konsentrasi ion OH- sama dengan akar KB dikali MB, atau konsentrasi ion OH- sama dengan alfa dikali MB. Nah, berikut merupakan tabel untuk tetapan ionisasi beberapa basa. Di sini kan ada beberapa reaksi ionisasi dalam airnya. Kita misalkan yang amonia atau NH3. Nah, jadi reaksi ionisasi dalam airnya itu adalah NH3 ditambah H2O yang akan terionisasi menjadi NH4+ ditambah OH-. Kemudian untuk nilai KB-nya itu adalah 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Kurang lebih seperti itu ya cara bacanya atau cara untuk mengetahuinya. Untuk yang lainnya silahkan dibaca sendiri. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Pada suhu 25 derajat Celcius, tentukan konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan NH3 0,1 molar dengan KB NaH3 sama dengan 10 pangkat minus 5. Nah, jadi dari soal kita ketahui bahwa MB NH3 itu adalah 0,1 molar, KB-nya yaitu 10 pangkat minus 5, dan dia berada pada suhu 25 derajat Celcius, yang artinya nilai KW-nya adalah 1 dikali 10 pangkat minus 14. Kemudian yang ditanyakan adalah konsentrasi ion OH- dan konsentrasi ion H+-nya. Kemudian untuk penyelesaiannya, larutan NH3 merupakan basa lemah. Maka untuk menghitung konsentrasi ion OH-nya, kita bisa menggunakan rumus konsentrasi ion OH- sama dengan akar KB dikali MB. Jadi, konsentrasi ion OH- sama dengan akar 10 pangkat minus 5 dikali 0,1 sama dengan akar 10 pangkat minus 6. Sehingga kita peroleh untuk konsentrasi ion OH- itu bernilai 10 pangkat minus 3 mol per liter atau 10 pangkat minus 3 molar. Kemudian untuk menghitung konsentrasi ion H+-nya, kita bisa menggunakan rumus KW, yaitu KW sama dengan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH-. Nah, jadi dari soal tadi kan sudah diketahui bahwa dia berada pada suhu 25 derajat Celcius, sehingga untuk nilai KW-nya adalah 10 pangkat minus 14. Dan dari penyelesaian sebelumnya, kita sudah temukan atau sudah kita cari bahwa nilai konsentrasi ion OH- itu adalah 10 pangkat minus 3 mol per liter. Sehingga kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu 10 pangkat minus 14 sama dengan konsentrasi ion H+ dikali 10 pangkat minus 3. Sehingga konsentrasi ion H+ sama dengan 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 3. Sehingga kita peroleh untuk nilai konsentrasi ion H+ adalah 10 pangkat minus 11 mol per liter atau 10 pangkat minus 11 molar. Jadi, dari persoalan tadi kita bisa peroleh untuk konsentrasi ion OH-nya itu adalah 10 pangkat minus 3 mol per liter atau 10 pangkat minus 3 molar. Dan untuk konsentrasi ion H+-nya itu adalah 10 pangkat minus 11 mol per liter atau 10 pangkat minus 11 molar. Pengertian. Yang pertama adalah asam. Menurut Franz August Arrhenius, seorang ahli kimia asal Swedia, mengatakan jika asam merupakan semua zat yang jika dilarutkan dalam air akan terurai menghasilkan ion OH. Dan contoh dalam kegiatan sehari-harinya adalah larutan cuka, obat tetes mata, tomat, deterjen, dan juga pupuk. Yang kedua adalah basa. Menurut Arrhenius, basa adalah semua zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada dalam deodoran, plester, dan juga sabun mandi. Selanjutnya adalah sifat-sifat asam. Asam memiliki beberapa sifat, di antaranya yang pertama adalah rasanya masam. Lalu yang kedua, jika disentuh terasa sengatan dan perih.
Ini disebabkan karena asam itu memang berbahaya, karena asam itu bisa mengkorosi logam dan juga bisa membakar kulit. Tapi tidak semua asam memiliki sifat seperti ini. Contohnya saja pada larutan cuka. Tapi jika kita mengonsumsi terlalu banyak cuka juga tidak baik karena bisa menyebabkan luka pada lambung. Lalu yang selanjutnya adalah asam dapat menghantarkan listrik. Nah, contoh pengaplikasian dari sifat ini adalah terdapat pada aki. Aki itu menggunakan asam H2SO4 yang bisa menghantarkan listrik. Lalu yang selanjutnya adalah asam memerahkan lakmus merah dan biru. Ini bisa kita lihat pada contoh gambar yang ada di layar. Di situ ada 2 kertas lakmus merah dan biru. Ketika lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan asam, kertas tersebut akan berubah menjadi merah dan kertas yang merah akan tetap berwarna merah. Lalu yang kelima adalah memilih pH di bawah 7. Nah, pH ini dimana adalah suatu ukuran seberapa kuatnya asam. Indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa dibagi menjadi 2, yaitu indikator alami dan juga indikator buatan. Indikator alami sendiri diambil dari bahan-bahan alami seperti bunga sepatu, bunga bougainville, kulit manggis, kubis ungu, kunyit, dan juga pacar air. Nah, bahan-bahan alami ini harus dihaluskan terlebih dahulu supaya nanti mudah dimasukkan ke dalam larutan-larutannya, yaitu asam dan basa. Dari ke-6 indikator ini kita ambil contoh 1, yaitu bunga sepatu. Bunga sepatu ini kita haluskan terlebih dahulu. Setelah itu bunga sepatu ini kita beri air, maka dari itu jadilah menjadi ekstrak bunga sepatu. Lalu setelah itu ekstrak bunga sepatu ini kita masukkan ke dalam larutan yang sudah disiapkan, yaitu larutan asam dan basa. Ekstrak bunga sepatu ini kita masukkan pertama ke dalam larutan asam. Lalu ekstrak bunga sepatu tadi kita masukkan juga ke dalam larutan basa. Setelah dilakukan percobaan, ternyata pada larutan asam ekstrak bunga sepatu menghasilkan warna merah, dan pada larutan basa ekstrak bunga sepatu menghasilkan warna hijau. Selanjutnya adalah indikator buatan. Di sini menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Kertas lakmus merupakan suatu kertas yang digunakan untuk mengetahui jenis suatu larutan. Nah, di gambar ini kita bisa lihat percobaan kertas lakmus merah dan biru jika dimasukkan ke dalam 2 cairan, yaitu basa dan asam. Nah, ketika lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan asam, dia akan tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Sebaliknya, ketika kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam basa, dia akan tetap berwarna biru, dan ketika lakmus merah dimasukkan ke larutan basa, dia akan berubah menjadi biru. Lalu yang selanjutnya adalah sifat-sifat basa. Sifat-sifat basa diantaranya adalah yang pertama rasanya pahit. Lalu yang kedua, jika disentuh terasa licin seperti sabun. Ini terdapat pada sunlight, deterjen. Nah, itu semua termasuk dalam basa. Yang ketiga adalah dapat menghantarkan listrik. Lalu yang keempat, basa membirukan lakmus merah dan biru. Nah, kita bisa lihat pada contoh yang gambar yang ada di layar. Pada contoh gambar yang ketiga, di situ ada kertas lakmus merah dan juga biru. Ketika kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan basa, itu akan berubah warna menjadi biru. Lalu yang biru akan tetap berwarna biru. Lalu yang kelima adalah nilai pH lebih dari 7. Selanjutnya adalah contoh-contoh asam dan basa. Nah, tabel ini menunjukkan contoh-contoh asam. Yang pertama adalah HCl atau asam klorida. Asam klorida ini merupakan penyusun asam lambung dan juga digunakan pada pembersih lantai. Ini bisa kita temukan pada Vicryl karena Vicryl itu mengandung HCl sebanyak 17%. Lalu ada HF atau asam fluorida. Asam fluorida ini digunakan untuk mengukir kaca. Lalu ada H2SO4 yaitu asam sulfat. Nah, ini digunakan sebagai pengering pada reaksi-reaksi organik dan juga bisa digunakan untuk pengisi aki. Lalu ada HNO3 atau asam nitrat. Asam nitrat ini bisa digunakan untuk memisahkan emas dari perak, pembuatan pupuk, dan juga pembuatan bahan peledak. Nah, nitrat ini sangat berperan penting dalam pembuatan bahan peledak. Lalu ada CH3COOH. Ini juga bisa disebut asam cuka. Nah, asam cuka ini sering kita temuin kan, dan ini biasanya digunakan dalam memasak.
Lalu ada H2CO3 atau asam karbonat. Asam karbonat ini salah satu zat yang dikeluarkan saat kita bernafas. Dan asam karbonat ini berguna untuk menjaga keasaman darah, karena darah kita ini memiliki pH sedikit di bawah 7, oleh karena itu dijaga oleh si asam karbonat. Lalu ada H3PO4 atau asam fosfat. Ini digunakan sebagai inhibitor karat dan juga aditif makanan. Lalu ada HClO4 atau asam perkarat, itu untuk mengobati penyakit kelenjar tiroid. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari basa. Nah, di sini kita punya yang pertama adalah NH3 atau amoniak, dan ini digunakan untuk bahan baku pupuk, bahan baku obat, zat warna, peledak, dan pendingin. Kemudian kita ada NaOH atau natrium hidroksida, dan biasanya disebut sebagai soda api. Ini digunakan untuk menentalkan asam, bahan baku sabun, deterjen, kertas, dan dapat juga untuk memisahkan belerang dan minyak bumi. Kemudian di sini ada MgOH 2 kali atau magnesium hidroksida. Ini sering banget kita ketemuin dalam kehidupan sehari-hari, yaitu obat MAH untuk menetralkan asam lambung. Lalu di sini ada kalsium hidroksida. Ini digunakan untuk mengolah air limbah dan juga untuk produksi gula. Yang selanjutnya kita ada MnO2. Ini sebenarnya belum disebut sebagai basa karena dia masih berbentuk oksida basa, karena dia belum menjadi OH. Nah, ini biasanya digunakan untuk batu kawi dan juga biasa digunakan dalam pembuatan baterai. Lalu yang terakhir kita punya ZNO. Ini digunakan untuk bahan cat putih dan zat antioksidan dalam pembuatan ban mobil. Ini juga belum berbentuk basa sebenarnya, masih dalam bentuk oksida basa karena dia belum menjadi OH. Tapi jika dia dilarutkan, dia akan membentuk larutan basa. Ini adalah derajat keasaman atau pH. Pengertian dari pH itu tersendiri adalah banyaknya konsentrasi ion H+ dalam satu larutan. Makin besar konsentrasi H+, maka larutan tersebut akan semakin asam. Di sini ada beberapa macam pH. Yang pertama, jika pH tersebut bernilai kurang dari 7, maka larutan tersebut adalah asam. Dan jika pH tersebut bernilai sama dengan 7, maka larutan tersebut adalah netral. Dan jika nilai pH adalah lebih dari 7, maka larutan itu disebut dengan basa. Oke, yang selanjutnya adalah konsep pH. pH sendiri memiliki perhitungan minus log konsentrasi H+, di mana apabila konsentrasi H+-nya sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus N, maka nilai pH-nya adalah sama dengan N. Kenapa N-nya positif? Karena pangkat minus N-nya itu bertemu dengan rumus minus log, jadi minus bertemu minus hasilnya jadi plus. Dan selanjutnya apabila konsentrasi H+-nya itu sama dengan X dikali 10 pangkat min N, X itu misalkan angka, misalkan contohnya adalah 2 dikali 10 pangkat minus N, maka nanti nilai pH-nya sama dengan N minus log X. N-nya itu adalah pangkat, jadi N-nya pangkatnya itu turun jadi N min log X. Yang selanjutnya apabila kebalikannya nih, misalkan pH-nya udah diketahui, pH-nya itu misalkan N itu angka ya, misalkan pH-nya adalah 20 atau 15, maka nanti nilai dari konsentrasi H+-nya adalah sama dengan 10 pangkat minus N. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Soalnya adalah larutan HCl mempunyai konsentrasi sebesar 0,01 molar. Tentukan pH larutan tersebut. Baik, di sini kita tulis dulu konsentrasi HCl itu adalah 0,01 molar. Nah, ini kita ubah dalam bentuk eksponensial menjadi 10 pangkat minus 2. Minus 2-nya ini dari mana? Minus 2-nya ini kita lihat dari bentuk sebelumnya itu nolnya ada berapa jumlahnya. Di situ kan ada 0,01, berarti nolnya hanya ada 2. Berarti nanti pangkatnya adalah pangkat min 2. Nah, misalkan nanti soalnya 0,001, berarti kan nolnya ada 3, berarti nanti 10 pangkat minus 3, seperti itu ya.
Karena di HCl konsentrasi H plusnya cuma ada 1, maka kita langsung masukin aja. Jadi H plusnya sama dengan 10 pangkat minus 2. Nah, setelah itu baru kita langsung masukin rumus. Rumus pH tadi adalah minus log konsentrasi H plus. Kita masukin minus log 10 pangkat minus 2. Nanti nilai pH-nya adalah 2. Kenapa 2? Ingat konsep yang tadi, jika nilai konsentrasi H plusnya itu adalah 1 dikali 10 pangkat min 2, maka nilai pH-nya itu sama dengan nilai N-nya. Di sini nilai N-nya adalah 2, maka pH-nya adalah 2. Lalu yang selanjutnya ada hubungan tingkat keasaman dengan pH. Yang pertama yaitu tingkat keasaman berbanding terbalik dengan nilai pH. Lalu semakin besar pH suatu larutan, maka makin kecil derajat keasamannya. Yang ketiga, bilangan dasar logaritma itu 10. Jadi, larutan yang nilai pH-nya berbeda sebesar N mempunyai perbedaan H plus sebesar 10N. Yang terakhir, hubungan antara pH dan pOH ditentukan dari persamaan ketetapan keseimbangan air atau KW pada temperatur 25 derajat Celcius. Nah, dari hubungan itu maka disimpulkan pH ditambah pOH sama dengan 14. Selanjutnya ada contoh soal. Soalnya adalah hitung pH larutan NH3 yang memiliki molaritas 0,4 dan Kb-nya 10 pangkat minus 5. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari OH-, di mana OH- memiliki rumus Kb dikali Mb. Lalu kita masukkan rumusnya, 10 pangkat min 5 dikali 0,4 menjadi 4 dikali 10 pangkat min 6. Pangkat dari 10 ini kenapa bertambah 1? Karena 0,4 jika kita ubah menjadi bentuk pangkat menjadi 4 dikali 10 pangkat minus 1. Nah, kan kalau perkalian pangkatnya ditambah, jadi minus 5 ditambah minus 1 tadi, jadinya minus 6. Setelah itu kita akarkan, akar dari 4 kan 2. Nah, 10 pangkat min 6 jika diakarkan menjadi 10 pangkat min 3. Jadi OH-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 3 molaritas. Setelah kita mencari OH-, kita lanjut mencari pOH. pOH tadi rumusnya adalah minus log OH-. Nah, jadinya minus log 2 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, ingat konsep tadi, kalau misalkan X dikali 10 pangkat min N, maka pH-nya itu menjadi N-nya turun. Pangkat N-nya menjadi turun menjadi 3 minus log 10 pangkat minus 3. Setelah ketemu OH- dan pOH-nya, kita lanjut mencari pH dan pOH-nya. Nah, pH dan pOH-nya itu kan tadi sama dengan 14. Nah, 14-nya itu dikurang sama pOH. Jadi 14 dikurang 3 minus log 10 pangkat minus 3. Jadinya 14-nya dikurang 3, jadi 11. Nah, log min 10 pangkat min 3-nya tinggal diturunin, jadinya 11 ditambah log 10 pangkat minus 3. Sekian presentasi dari kelompok 9 mengenai asam basa. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.